Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ulfia Mualifah. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar studi kasus public relation. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara terinci, tajam, dan mendalam. Kasus ini di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang akan diteliti. Kasus yang diteliti biasanya harus hal yang sedang terjadi atau aktual, bukan yang sudah terlewati, dan harus benar-benar unik. Dengan kata lain, peneliti lebih disarankan untuk memilih satu kasus saja, baik yang sangat sederhana maupun kompleks. Adapun jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, studi kasus dengan instrumen tunggal adalah studi kasus yang berfokus pada satu isu atau pusat perhatian saja. Untuk mengilustrasikan isu tersebut hanya digunakan satu kasus yang terbatas. Yang kedua, studi kasus kolektif adalah studi kasus yang berfokus pada satu isu atau pusat perhatian saja, tetapi untuk mengilustrasikan isu tersebut digunakan beberapa kasus yang terbatas. Dan yang ketiga, studi kasus intrinsik adalah jenis studi kasus yang berfokus pada si kasus itu sendiri. Hal ini dikarenakan kasus tersebut menyajikan situasi yang tidak biasa atau bisa dikatakan sebagai situasi yang unik. Selanjutnya, cara membuat penelitian studi kasus. Yang pertama, memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Yang kedua, mencari referensi sebagai acuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian serta memperluas wawasan. Yang ketiga, membuat rumusan masalah agar peneliti bisa berfokus pada satu titik. Yang keempat, pengumpulan data untuk mengukur ketepatan data dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kelima, menyempurnakan data dengan membaca ulang untuk mencocokkan data yang tersedia sehingga data dapat dikatakan sempurna. Yang keenam, mengelola data di mana peneliti melakukan validasi data, edit data, klasifikasi jawaban wawancara yang ambigu. Yang ketujuh, analisis data, yaitu proses pengambilan data mentah dan mengubahnya menjadi informasi yang membantu pengguna untuk membuat keputusan. Yang kedelapan, proses analisis data, yaitu memaknai data yang sudah ada untuk mengukur, mengelompokkan, memberikan tanda, dan mengkategorikan untuk menjadikan suatu temuan pada rumusan masalah. Yang kesembilan, dialog teoretik merupakan proses dialog dengan teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Yang kesepuluh, triangulasi temuan, yaitu para peneliti mengumpulkan ulang hasil penelitian dengan informan yang dijadikan subjek agar mampu mempertanggungjawabkan hasil temuannya. Yang ke-11, simpulan hasil penelitian atau ringkasan mengenai hasil penelitian yang dibahas agar lebih jelas. Yang ke-12, laporan penelitian, yaitu membuat hasil laporan penelitian sebagai bentuk tanggung jawab peneliti seperti yang dijelaskan dalam bahasa tertulis untuk kepentingan umum. Public relation merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian, dan kepercayaan sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Seorang public relation secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasi kegiatan yang dirancana untuk menciptakan dan menjaga citra publik yang baik. Contoh studi kasus public relation pada penelitian yang berjudul peran public relation dalam pemanfaatan Instagram sebagai alat publikasi untuk meningkatkan layanan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Cilincing. Studi kasus pada akun Instagram Puskesmas Cilincing. Pada penelitian ini mempermasalahkan bagaimana peran public relation dalam pemanfaatan media sosial Instagram sebagai alat
publikasi untuk meningkatkan layanan masyarakat di Puskesmas Kecamatan Cilincing dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan pendekatan studi kasus. Metode analisis data ini dilakukan beberapa tahap, sehingga hubungan antara mencari data untuk tujuan membentuk makna yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu di mana peran public relation dalam menggunakan Instagram sebagai sarana publikasi di Puskesmas Kabupaten Cilincing memiliki 4 peran, yaitu peran penasihat ahli, fasilitator komunikasi, peran pendukung penyelesaian masalah, dan peran teknisi komunikasi. Public relation juga berperan dalam pemanfaatan Instagram sebagai alat publikasi dapat meningkatkan layanan masyarakat, memberikan keterbukaan komunikasi dan informasi yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Cilincing tersebut dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam bentuk citra Puskesmas. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.